Bismillahirrohmanirrohim. Bubur kacang hijau dicampur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Husain. Saya dari Lokal Hukum Keluarga 2, semester 6. Saya di sini akan menjelaskan tentang penuntut umum dan kewenangan. Penuntut umum. Apa sih itu penuntut umum? Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Ketentuan di atas memberi pengertian bahwa penuntut umum harus seorang jaksa, dan tugas jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi kejaksaan. Yang pertama, visi kejaksaan. Visi kejaksaan yaitu kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional, dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepautan. Misi kejaksaan. Yang pertama, meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana. Yang ketiga, meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. Yang keempat, mewujudkan upaya penegakan hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang kelima, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selanjutnya ialah kedudukan Kejaksaan di Indonesia. Kedudukan Kejaksaan di Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia berada di ranah eksekutif, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan. Namun, dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum, kejaksaan harus bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk pemerintah sekalipun, agar terciptanya proses penegakan hukum yang adil, profesional, dan bebas dari intervensi manapun. Fungsi kejaksaan. Fungsi kejaksaan yang pertama, bagi perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan ditetapkan oleh Jaksa Agung. Yang kedua, penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi, dan tata laksana serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berisikan keadilan di bidang pidana. Yang keempat, pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen, justisial, di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan pertimbangan pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, serta tindakan hukum dan tugas lain untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah, dan penyelamatan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Yang kelima, penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri. Yang keenam, pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang ketujuh, koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dalam instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Yang selanjutnya, peran kejaksaan di dalam bidang pidana. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang di dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Selanjutnya, peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya, peran kejaksaan di dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan atau penyalahgunaan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik klinis. Ya, selanjutnya wewenang kejaksaan, yaitu yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan dan putusan bersyarat, yang keempat melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, yang kelima melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, mungkin itu saja. Sebelum kita menutup presentasi pada hari ini, saya ada pantun untuk kawan-kawan semua. Naik delman pergi ke desa, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman.